Karena bisa jadi waktu mustajab doa di hari Jumat itu pindah-pindah. Sebelum dia rubah posisi duduknya setelah salam. Wa fi riwayatin qabla ayatakallam. Sebelum berbicara apapun selepas salam. Tidak akan berlalu 2 Jumat melainkan dia dikayakan Allah Ta'ala. Nah, ini dia. Ini dia ya kan. Fatihah, Ikhlas, Muawwidzatin, tambah ayat kursi, tambah syahidallah annahu la ilaha illallah, Alif Lam Mim Sajadah, Yasin, Dukhan, Waqiah, Tabarok, Zalzalah, Takatsur. Surah Al-Ikhlas 200 kali. Kami enggak ninggalkan ayat kursi, Fatihah, Ikhlas, Muawwidzatin. Tetap kami jaga itu. Wa du'aun fi yaumiha, ya. Raja'a ayusadifa sa'atal ijabati wa arjaha min julusil khatibi ila akhiris salah wa hiya lahdhatun latifah. Jadi doa, ya, termasuk juga disunnahkan untuk berdoa. Bahkan mungkin kalimatnya memperbanyak doa bil jar, berdoain wa atufun ala salatin. Ai sunnah iktsar, kan betul. Wa du'ain, bukan wa du'aun. Wa du'ain. Jadi kalau du'ain dia atafnya kepada iktsaru salatin, iktsarnya. Jadi wa iktsaru du'ain. Nah, sebagaimana di syarahannya, wa sunnah iktsaru du'ain. Itu kenapa tadi kata beliau bil jarri, bukan bid dhamm, bukan bid dhammah. Oke, bukan bil rafa, bil jar. Wa du'ain. Maksudnya wa iktsaru du'ain fi yaumiha, dan disunahkan juga memperbanyak doa di hari Jumat. Raja'a, dengan harapan agar doa itu mengenai atau mendapatkan, ya, sa'atul ijabah, waktu diijabahnya doa di hari Jumat. Ngepaslah supaya disunahkan memperbanyak doa di hari Jumat supaya mengepas terhadap waktu ijabahnya doa di hari Jumat. Wa arjaha, kemudian wa arjal ijabah atau wa arja sa'atil ijabah, ya, waktu ijabah yang paling besar harapannya, bahwa disitulah kapan itu min julusil khatib, sejak dari duduknya khatib di atas mimbar sampai berakhirnya sholat. Itu arja sa'atil ijabah, ya, besar harapan waktu mustajabnya doa itu terhitung sejak duduknya khatib di atas mimbar sampai selesainya sholat. Itu kenapa doa di antara 2 khutbah itu dikejar sekali, kan? Semua berdoa saat itu. Wahia lahdhatun latifah. Iyanya ini saya rasa tadi sa'atul ijabah. Mana hiya? Cak lihat di hiya di dalam. Ya, betul kan? Waktu ijabah doa itu lahdhah latifah, singkat sekali. Mungkin per detik dia. Maka dijaga-jagalah itu. Ya, sikit dia lahdhah latifah. Coba lihat di dalam. Mana Muslim? Wah ini, Allah. Wahia lahdhatun latifah. Anna sa'atal ijabah lahdhah. Latifah. Sesaat singkat. Sesaat yang cukup singkat. Beberapa detik. Ya, entah detik, entah menit gitulah. Wallahu a'lam. Pokoknya antara itulah. Khatib duduk di mimbar sampai selesainya sholat. Karena itu mungkin yang paling afdal, kan gitu. Ya kan? Kan memang gelar hari itu kan memang Jumatan, kan? Jadi sejak khatib duduk ya sampai selesai sholat. Ya, memang itulah program paling afdal, program ibadah paling mulia, emang itu kan? Khutbah dan sholat, penyelenggaraan khutbah dan sholatnya. Itu kenapa di saat itulah, di sela-sela waktu itu, khatib naik ke mimbar sampai selesai salam dari sholat. Jadi itu kemungkinan besar, harapan besar, disitulah detik-detik, menit-menit istijabahnya doa. Nah, itu wallahu a'lam. Tapi jangan lihat wasahha, ada juga ini pandangan wasahha annaha akhir sa'atin ba'dal asr. Sah juga, sahih juga. Ada riwayat yang sahih bahwa sa'atul ijabah itu, waktu mustajab doa itu akhir sa'atin ba'dal asr. Ya? Akhir waktu setelah sholat asar. Akhir sa'atin minal asr. Mana kita tengok syarahannya. Wasahha atau sarraha ini.
Wasarroha atau soha. Disarahannya sarroha. Ini wassoha juga. Disarahannya sarroha. Coba punya Muslim gimana? Soha. Punya Amir? Soha. Di ini sarroha. Kalau disarahannya matannya soha, di ini sarroha. Bisa juga sarroha. Artinya ya, siapa yang menjelaskan ini sebelumnya dan dia menegaskan, menerangkan bahwasanya seseorang lah ini yang mengungkapkan ini. Wasarraha annaha sa'atun ahan akhiru sa'atin ba'dal asr. Jadi mungkin saya rasa sahih ini karena banyak riwayat sahih. Wasaha annaha sahih riwayat bahwasanya waktu mustajab doa itu akhir waktu selepas asar. Artinya pada asar lah. Qubil maghrib, sebelum maghrib. Akhir sali annahu yahtamil annaha muntaqilah. Takunu yawman fi waqtin wa yawman Jadi katanya. Ini aja di penghujung asar. Jadi wa hadza la yu'arid ma taqaddam. Katanya sahihnya riwayat tentang bahwa waktu itu adalah selepas asar, waktu mustajab doa itu tidak bertentangan dengan tadi dikatakan khatib di atas mimbar sampai sholat selesai. Kenapa? Karena katanya annaha min julsil khatib li annahu yahtamil annaha muntaqilah. Karena bisa jadi waktu mustajab doa di hari Jumat itu pindah-pindah. Jumat ini pas ini, Jumat depan lain lagi. Allah. Pindah-pindah. Yahtamil annaha muntaqilatun. Bisa jadi waktu mustajab doa itu di hari Jumat pindah-pindah. Jumat ini pas khotib di atas mimbar. Jumat depan pas di akhir pas di ba'da asar misalkan. Akhir waktu lepas asar. Nah, Lailatul Qadar juga. Wa takunu yawman fi waqtin wa yawman fi waqtin akhar. Ya. Bisa di satu hari di satu waktu, hari yang lain di waktu yang lain. Oke. Jadi nampaknya besar hikmahnya. Biar orang tidak ya nggak fokus supaya itu Lailatul Qadar itu juga kan. Nanti kok dibilang malam 21 aja situ aja orang beramal kan. 27 situ aja orang beramal nanti. Nah, jadi kalau dibilang 10 hari terakhir ya kan semua lah bergiat diri di waktu-waktu itu. Gitu juga lah ini. Supaya semua Jumat tuh dipenuhi dengan amal. Bahkan dari sejak subuh, 24 jam itu. 24 jam lah dari subuh pokoknya yaum kan? Yaumul Jumaah, berarti dari subuh sampai maghrib. Nah, beramal terus ya kan? Segera ke masjid, iktikaf di masjid ya kan? Baca kahfi 3 kali minimal ya Allah mendapat surga 3 kali ya kan? Lain lagi selawat diperbanyak, doa diperbanyak. Nah, dan lain-lain. Nah, kita tengok nanti ini mungkin banyak amalan di sini dikasih Syekh mungkin. Oke. Wa fi lailatiha, juga termasuk pada malam harinya, malam Jumat maksudnya. Bukan malam Sabtu ya, malam Jumat. Lima jaa an Syafi'i. Dikarenakan warid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu balaghu anna du'a yustajabu fiha. Sampai kepada Imam Syafi'i pernyataan para ulama sebelumnya bahwa doa itu mustajab di malam Jumat. Wa annahu istahabbahu fiha. Dan bahwasanya beliau Imam Syafi'i istahabbahu fiha, menganggap sunnah untuk berdoa di malam Jumat itu. Oke, jadi malamnya dan harinya disunahkan untuk memperbanyak doa. Wa sunnah iktsar fi'lil khair fihima kas-shadaqah. Ya, disunahkan memperbanyak amal kebajikan di kedua waktu tersebut. Maksudnya hari Jumat dan malam Jumat. Malam dan harinya. Kas-shadaqah wa ghairiha, seperti bersedekah dan lainnya. Wa ishtaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas salati bi qira'atin aw dzikrin. Afdaluhu salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-khutbati. Wa ishtaghila, dan hendaklah seseorang menghabiskan waktunya atau menyibukkan dirinya dalam perjalanannya dan kehadirannya di tempat-tempat sholat, artinya ketika dia hendak menuju ke masjid, ya, menghadiri dan hadir di masjid untuk memperbanyak apa? Memperbanyak qiraah, bacaan Quran, zikir. Ya. Wa afdaluhu, yang paling afdal di antara amalan itu adalah salawat kepada baginda Nabi sebelum khutbah. Kalau khutbah kita dengar khutbah. Nah, wa kadza halatul khutbati illam yasma'ah, bahkan demikian juga disunahkan baca Quran, zikir, salawat sama Nabi ketika saat khutbah disampaikan kalau dia tidak mendengarnya. Kama marra, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat tentang ini. Lil akhbari muraghiba fi dzalik, dikarenakan begitu banyak riwayat-riwayat yang mengajak untuk amalan seperti itu, yang mendorong untuk memotivasi
melakukan amal seperti itu. Apa itu? Baca Quran, dzikir, dan selawat. Oke. Ya. Ya. Jadi pokoknya ketika seorang sudah mulai mau ke masjid, makin kuat anjuran-anjuran ini. Di jalannya pun, fitorikihi. Di jalan dia menuju masjid itu maka jauh kan? Makin jauh, ya makin besar pahalanya kan? Baca zikir, baca Quran, baca selawat, gitu juga sampai di masjid, menunggukan sholat, banyak dengan amalan-amalan tadi. Memperbanyak amalan-amalan tersebut. Kemudian mana dia? Wa yaqra aqibas salamihi minal jumu'ati. Dan hendaklah seseorang yang bersangkutan, siapa sajalah yang ketika dia mendatangi, menghadiri Jumatan, yaqra aqibas salamihi. Hendaklah disunahkan agar seseorang membaca selepas salamnya dari sholat Jumat. Qabla ayuthniya atau yathniya. Qabla ayathniya rijlaihi. Sebelum dia rubah posisi duduknya setelah salam. Wa fi riwayatin qabla ayatakallam. Sebelum berbicara apapun selepas salam. Jadi ada dua bunyi riwayat tentang amalan ini. Disunahkan membaca rangkaian keterangan berikutnya setelah dia salam di sholat Jumatnya, sebelum dia bergerak posisi, berpindah posisi, dan sebelum dia bercakap-cakap. Apa yang dibaca? Al-Fatihah yang pertama. Kemudian suratul Ikhlas yang kedua. Mu'awwidhatin yang ketiga dan keempat. Sab'an masing-masing 7 kali. Belarianlah makmum, ya kan? Mana ada lagi yang ikut imam kalau imam mengamalkan ini. Ya kan? Kalau imam yang mengamalkannya. Oke. Mana dia di dalam? Ini kan 7 kali kan? Jadi Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Mu'awwidhatin 7 kali. Mana ada yang mau baca ini? Khotib paling tak mau. Kenapa? Tak mungkin ditunggu sama BKM, dia lama kali cabut aja. Dia pun mau ngejar juga kan? Mengejarkan mana BKM. Ya, Bang Ing tahu pengalaman Bang Ing. Kenapa? 7 kali pula. Waktu capek waktu menunggukannya. Lama kali kawan nih, khotib nih kan ya. Cabut aja aku pulang makan siang. Paling dikejarnya ke rumah ya kan. Tak mungkin dikejarnya kan. Tuh. Itu no. Oke. Ya. 7 kali. Udah. Belum ada kita lihat. Belum ada. Ini ada 5 waroda, 6 mangqara'ah, lihat. Dikarenakan warid katanya. Ya, walaupun khilaf mungkin ulama menilai hadis ini, tapi disebutkan di kitab kita, 5 waroda, dikarenakan waridnya, ya, adanya, ya, riwayat yang berbunyi mangqara'aha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi. Siapa yang mengamalkannya yang tadi itu, mengamalkan 7 kali itu, maka diampunkan dosa-dosanya, ya, yang telah lalu dan juga akan datang, dan diberikan kepadanya berupa pahala sebanyak siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu nilainya. Mana itu? Orang fokus sama rezeki, coba dimudahkan rezekinya. Dimudahkan rezekinya. Segepok dapat bilang itu. Kalau itu betul ngamal semua kalau gitu. Dapat ditambah sedikit lagi, dapat segepok. Kalau itu diam semua itu, nggak ada yang bergerak. Oke. Sabaan. Jadi memang 7 kali. Oke, diamalkan. Kalau kata di sini tadi, qabla ayathniya rijlaihi atau qabla ayatakallam. Ada dua cara amalannya. Ada 2 keterangan tentang itu. Pertama, sebelum dia merubah posisi duduknya selepas salam. Jadi gitu terus lah. Macam kita tawarruk terus. Madzhab Syafi'i kan, inilah kita terus sampai selesai. Di keterangan hadis yang riwayat yang lain, sebelum dia bicara ngomong-ngomong. Jadi jangan ngomong-ngomong habis salam. Pokoknya habis salam posisi tetap, jangan ngomong, baca yang tadi itu masing-masing 7 kali. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Mu'awwidhatin juga 7 kali. Nah, ini kan kita kan ada sudah zikir kita yang sudah
tetap itu Allahumma salam. Ini apakah ini dulu dibaca apa gimana? Coba tengok keterangannya. Ada keterangannya. Kan udah ada zikir dengan sudah tetap. Ayatul kursi ya. Ayatul kursi. Subhanallah lagi. Musuh panjang itu. Panjang. Ini kita tengok di bawah. Kita ke dalam ya, kita ke dalam. Ini banyak keterangannya nih di dalam. Di Anatol Ibn-nya. Ada lagi bunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ba'da salatul Jum'ah." Siapa yang mengamalkan selepas salat Jumat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sab'a marratin a'adzahullah biha minas su' ila jum'atil ukhra. Siapa yang mengamalkan masing-masing 7 kali selepas salat Jumat, Allah akan lindungi dia dengan berkat amalan-amalan tersebut dari kejahatan, keburukan sampai Jumat depan berikutnya. Wa qala Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyampaikan radhiyallahu anhu, man qala ba'da qira'ati ma taqaddam. Siapa yang mengamalkan setelah bacaan yang tadi. Artinya Fatihah, Qulhu, Muawwidzatin tadi, setelah itu siapa yang mengamalkan baca berikutnya amalan ini, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlik amman siwak wa bi halalik an haramik, aghnahullah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok diamalkan nih. Siapa yang setelah mengamalkan tadi dilanjutkan dengan bacaan zikir ini, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi fadlik amman siwak wa bi halalik an haramik. Apa fadilahnya? Aghnahullah. Allah akan kayakan dia. Dah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan limpahkan anugerah rezeki yang tak diduga-duganya. Tes saja lah ya kan. Wa qala sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man qala yaumal jum'ah. Mana dia? Sab'ina marrah. Allahumma aghnini bi fadlik amman siwak wa bi halalik amman an haramik, lam yamurru alai jum'atan hatta yughniyahullah atau yughniyahullah taala. Siapa yang mengamalkan di hari Jumat 70 kali Allahumma aghnini bi fadlik amman siwak wa bi halalik an haramik, 70 kali itu dibaca, lam yamurru alai jum'atan, tidak akan berlalu 2 Jumat sehingga Allah telah mengkayakan dirinya. Coba aja tes. Bisa dicoba ini, ya kan? Kira-kira tembus nggak proyek itu misalkan kan? Ya baca 2 Jumat katanya. Lam yamur Jumatan. Tidak akan berlalu 2 Jumat melainkan dia dikayakan Allah Taala. Nah, ini dia. Ini dia ya kan? Iya, ini kan hari Jumat katanya. Mana kalimatnya? Wa yaqra'a mana ba'dal Jum'ah. Ya qra'a aqibas salaminal Jum'ah kan gitu kan. Memang kan sebenarnya perempuan pun juga kan dianjurkan juga untuk datang Jumatan. Cuma di kita prakteknya nggak bisa. Kan gitu. Perempuan dianjurkan juga untuk bisa ikut Jumatan supaya bisa mendapatkan semua ini, keutamaan ini. Ya kan? Mendapatkan semua keutamaan ini. Kan gitu. Misalkan ada hadis mengatakan sa'ah ijabah itu ketika khotib di mimbar sampai selesai. Jadi perempuan di rumah mana pula? Kapan waktu mereka-rekanya kan? Mau ikut Jumatan. Artinya mereka kesian juga lah, nggak mengusahakan momen yang luar biasa itu untuk berdoa dan sebagainya kan begitu. Itu kenapa perempuan juga sebenarnya dianjurkan untuk ke masjid, cuma nggak memungkinkan di lapangan karena nggak mencukupkan dan sebagainya. Ya kan? Jadi ya mungkin ini juga bisa diamalkan bagi wanita selepas sholat zuhurnya. Menggantikan artinya kewajiban karena Jumat dan zuhur dianggapkan sama, ya kan? Jumat sebagian ulama bilang itu zuhur maksur, sholat zuhur yang diringkas, dipangkas rakaatnya, ya kan? Jadi mungkin bisa diamalkan bagi wanita terkait tentang yang amalan ini selepas sholat zuhurnya juga bisa diamalkan. Ya, kalau nggak ikut Jumatan bersama-sama di masjid misalkan. Ya. Karena wanita yang ikut Jumatan, sebagaimana kaji kita yang dulu sudah gugur zuhurnya kan, sah Jumatannya, dan gugur zuhurnya, ya kan? Masih ingat kaji kita tuh ada 6 orang tuh, 6% yang wajib sah munakid, itu kan? Ada yang wajib sah munakid, ada yang wajib sah tidak munakid, ada yang wajib tidak sah tidak munakid, ada yang wajib tidak wajib
tapi sah dan munakid. Itu ada. Nah, wanita termasuk yang tidak wajib, sah dan tidak munakid. Nah, dia. Nggak diwajibkan, tapi kalau ikut serta sah Jumatannya dan kehadirannya tidak melengkapi 40 orang peserta. Nah, itu perempuan. Ya, sama dengan musafir, itu juga posisinya sama. Jadi mungkin muslimat kita bisa mengamalkan selepas zuhurnya. Ya. Nah, cuman itu? Iya, sambung. Ah, tadi mana tadi cerita kaya tadi itu? Pokoknya kata coba ini mujarobat ini berarti lam yamurru alai jum'atan, tidak akan berlalu 2 Jumat melainkan Allah sudah mengkayakannya. Hatta yughniyahullah atau yughniyahullah. Kaya betul ya. Rupanya kaya hati. Ya lebih hebat kaya hati. Hatinya kaya. Kenapa? Karena bergantung kepada Allah, ya kan? Dengan amal. Nah, gimana? Agak terancam sedikit makan siang suami. Amalan nih. Yalah pula 77 kali pula. 70 kali yang tadi 7777. Laki duduk di meja makan, tak ada yang tridang, ya kan? Kok didang suami itu dingin semua nanti, ya kan? Oke. Selesai. Fawaid. Faedah. Beberapa faedah berkenaan dengan masalah ini. Al-ula, yang pertama. An Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Salam, masuk Bang. Man qala ba'dama. Ya Bang, fadhal Bang. Man qala ba'dama tuqdal jum'atu subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marratin ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin wa liwalidayhi arba'atan wa ishrina alfa dzambin. Alfi dzambin. Alfa dzambin. Yang pertama, faedah pertama dari Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi SAW, bahwasanya beliau ada bersabda, siapa yang mengamalkan atau membaca dan mengamalkan selepas selesainya Jumatan subhanallahil azim wa bihamdi, zikir yang biasa, subhanallahil azim wa bihamdi, yang baca itu berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Banyak kali, ada berapa tadi itu? 7777, 70, 100 lagi nih, ya kan? Mi'ata marrah ghafarallahu lahu, Allah akan ampunkan dosa baginya sebanyak berapa tuh? 100.000 dosa. Dan Allah akan ampunkan untuk kedua orang tuanya 24.000 dosa. Dia 100.000, ayah omaknya seperempat. 24 dari dia 24.000 dosa. Ya. Artinya banyak sekali lah yang Allah berikan ampunan buat dirinya dan kedua orang tuanya. Ini apa kata ulama? Ini yang saya tangkap nih. Ini berarti amalan-amalan kita itu tanpa diniatkan pun untuk orang tua wajib dapat bonus dari kita. Itu. Tanpa. Jadi apapun amal kita, duduk-duduk kita nih, orang tuh dapat juga ini pahalanya. Kalau ini berbuah pahala, tanpa bersitan apapun, dapat juga orang tuh. Layak orang tuh dapat. Nah, kalau kita niatkan lagi, mungkin lebih besar lagi nilainya. Dan kita dapat mungkin percikan pahala bakti sama orang tua. Nah, itu tambahannya. Ini saya ijtihad saya pribadi nih. Ijtihad saya pribadi dari apa yang kita lihat di sini tadi, bahwa apapun kebaikan anak akan melimpah kepada orang tua. Tanpa dia niatkan. Seperti bacaan ini mana nih? Ini kan langsung nih, kan? Dia ngamalkan ini. Ya kan? Enggak ada niatnya untuk orang tuanya. Tapi Allah balas untuk orang tuanya. Itu. Berarti semua kebaikan kita melimpah untuk orang tua. Tanpa kita niatkan. Kita niatkan, mungkin lebih besar lagi limpahannya. Dan kita termasuk yang berbakti kepada mereka. Ilah min salasin. Nah. Anak yang saleh Iya. Anak soleh yang mendoakan. Anak baik yang mendoakan orang tuanya. Artinya, dengan dia mendoakan itu kan berarti kan baik anak itu. Ingat dia sama orang tuanya. Tahu dia apa yang baik untuk orang tuanya. Dan dibuatnya, itulah kesolehan dia. Hadis itu luar biasa. Kalau saya melihatnya, hadis itu dua itu. Yang Allah beri, yang Nabi tuangkan nasihat dengan hadis itu kepada kedua pribadi. Siapa itu? Ayah dan anak. Ayah artinya persiapkan diri anakmu sebelum kau tinggalkan dunia ini supaya jadi anak yang baik. Karena dia mendoakanmu nantinya. Nah, itu satu. Jadi hadis itu nasihat petuah untuk orang tua. Udah, sebelum kau tinggalkan dunia, tinggalkan di sini anak yang baik. Karena dialah aset akhiratmu.
Yang kedua, juga nasihat buat anak. Kalau kau cinta, sayang sama orang tuamu, jadilah pribadi yang baik. Doamu baik untuk mereka. Nah, itu luar biasanya di situ. Jadi pesan Rasul kepada dua-duanya. Orang tua berikut dengan anak. Nah. Oke. Kemudian, Tsaniyah. Yang kedua, An Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi. Anna man wadhafa ala qira'ati hadzainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawafahu Allahu 'alal Islam min ghairi syak. Wa huma ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Masyaallah. Wa nuqila an ba'dim ana tuqra khamsa marratin ba'dal jum'ati. Faedah yang kedua dari Sayyidi Abdullah Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani ini ulama kita nih, sufi besar ya di masanya dan sepanjang masa. Ada Imam Sya'rani, ya imam ahli syariat, ahli hakikat, ahli thariqat, sufi besar. Nafa'anallahu bihi. Siapa yang rutin mengamalkan bacaan 2 bait syair ini setiap hari Jumat, ya, Allah akan matikan dia di atas Islam tanpa ada keraguan. Artinya yakin dia mati di atas Islamnya. Nah itu. Apa bait syairnya? Bait syair punya katanya mantan seorang pemabuk. Abu Nuwas. Bait syair Abu Nuwas. Nah, di akhir hayatnya ketika beliau, ya inilah bukti bahwasanya beliau akhir hayatnya dekat kepada Allah, ditinggalkannya kehidupannya yang silam. Tahu terkenalnya Abu Nuwas itu apa? Syairnya. Nggak ada sehebat Abu Nuwas menjelaskan dalam bait syair tentang bagaimana hakikat khomar itu. Itulah syairnya. Yang paling bagus menjelaskan khomar dalam bait syair Abu Nuwas. Itu. Jadi yang paling luar biasa menjelaskan bagaimana khomar itu, pujian untuk khomar, bagaimana khomar itu macam, itu yang paling jago Abu Nuwas paling jago. Tapi inilah bait syair di akhir hayatnya. Ya Allah. Ya, yakinlah kita, ulama merespon luar biasa syair ini. Respon ulama luar biasa dengan syair ini. Ya, sampai seperti ini, Imam Sya'rani bilang. Ya. Iya. Jadi iya. Saya lupa, saya pun terbaca, saya di mana saya baca itu. Masalah ditinggalkan dikasih istrinya. Masalah. Iya. Ada ditinggalkannya, ada tulisan katanya, manalah inilah di peninggalan suamimu, ditolak bait syair ini. Untuk masalah Imam Syafi'i atau siapa? Imam Syafi'i. Enggak ikut, menyesal Imam Syafi'i kalau nggak salah, karena enggak ikut. Itu sebelum atau setelah? Setelah dikuburkan. Sebelum. Enggak salah setelah. Kertas itu dari iya, lupa saya. Yang kira-kira isinya. Siapa lagi yang mau, kalau yang mendoakan aku, siapa lagi yang mau mendoakan aku? Malah, iya. Saya malah, apakah ini ketahuan sebelum disolati atau ketahuan setelah disolati? Itu yang saya nggak pasti. Kalau sebelum disolati artinya ikut tadi Imam Syafi'i. Tapi saya juga nggak salah ada baca setelah disolati akhirnya menyesal karena nggak ikut sholat. Rupanya beginilah beliau di akhir hayatnya dengan bait syair seperti ini. Ini kan dua bait ini kan. Masih ada lagi bait syair yang luar biasa. Sampai yang terakhirnya itu luar biasa, itu sangat menyentuh sekali. Ilahi abdukal asi ataka muqiran bidzunub wa qad da'aka fa in takfir fa anta bidzaka ahlun wa in tardud faman yarju siwaka. Itu bait syair terakhir penutupnya. Ilahi abdukal asi ataka, duhai Tuhanku, hambamu pendosa datang mendekatimu, muqiran bidzunub, mengakui semua bentuk dosa kesalahannya dan telah memohon ini semua kepadamu. Wa in takfir, kalau berikan ampunan, engkaulah memang yang maha pemurah dengan ampunannya. Tapi kalau tolak, siapa lagi harapannya setelah engkau? Nah, itu lebih kurang makna hadis tadi. Cukup menyentuh, ya. Itu kenapa direspons, di komen sama semua ulama-ulama tasawuf hadis bait syair ini. Ya kan? Imam Sya'rani pun ikut ini, bayangkan. Imam Sya'rani membesarkan bait syair ini kan. Allah. Oke. Jadi ada orang-orang seperti itu ya kan, mungkin ya karena di masa itu. Oke. Fadhal Ustaz. Di masa hidupnya mungkin karena masa muda, masa belia ya.
syahwat, nafsu ya kan. Tapi di akhir hayat ya. Hah? Termasuk wali. Masya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Salisah, faedah yang ketiga. An ini Arakin bin Malikin. Annahu kana idza shalla al-jum'ata insarafa fa waqafa ala babil masjid. Wa qala Allahumma ajabtu da'watak wa shallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Wa qad qulta wa qaulukal haqq ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini faedah yang ketiga dari Arak bin Malik. Allah alam, saya enggak dijelaskan siapa beliau ini, mungkin tabi'in siapa. Annahu kana idza shalla. Bahwasanya beliau ini cerita tentang beliau nih, amalan beliau. Beliau kalau selesai salat Jumat, selepas Jumatan, fa waqafa ala bil masjid. Berdiri di pintu masjid. Seraya berkata, Allahumma ajabtu da'watak. Duhai Allah, telah kuperkenankan seruanmu. Wa shallaitu fardhatak, kutunaikan salat fardumu. Nah, wa antashartu kama amarta, dan aku beranjak dari rumahmu sebagaimana kau perintahkan. Nah, farzuqni min fadlik, maka anugerahkan rezeki ya dari anugerahmu. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qad qulta, dan engkau telah memfirmankan kepada kami, dan firmanmu benar adanya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibaca ayat tadi itu, dibaca semuanya. Nah, itulah amalan beliau. Ya, jadi di pintu masjid, Allahumma ajabtu da'watak wa shallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairul raziqin wa qad qulta wa qaulukal haqq ya ayyuhalladzina amanu, baca firman Allah tadi. Itu. Kau telah berfirman kepada kami dan firman benar adanya. Apa itu? Ayat yang tentang ayat Jumatan. Nah, itu diamalkan lagi itu. Di pintu masjid. Berdirilah mungkin, ninggalkan rumah Tuhan. Aku ini mau bergerak Tuhan, cemana perintahmu? Fantasyiru fil ardi, kan? Nah, itu. Udah kutunaikan, kuperkenankan panggilanmu, kujalankan salat fardumu, dan aku akan beranjak dari rumahmu sebagaimana perintahmu kepadaku, maka aku mohon Tuhan. Ya. Tanbih, wajadtu fi hamishi hasyiatil kurdi manasuhu. Dzakara anshin fi hasyiyatihi wa ala mimra Muhammad Ramli. Anshin siapa nih? Annahu yanbaghi taqdimul musabba'atil madhkura ala dzikril warid akibas shalah. Itu tanya apa tadi? Bang Dullah. Lihat fi syari' ala talabil fawri minha fiha. Walakin fi dhanni anna fi syarhil Munawi alal arba'in annahu yuqaddam at-tasbih wa ma ma'ahu 'alaiha wa yanbaghi aidan ayuqaddam al-musabba'at ala takbiril id. Wa qaluhu ala takbiril id ay takbir muqayyad fi 'idil adha. Oke. Jadi katanya tambih, ada pesan penting. Wajadtu, aku dapati di catatan pinggir kitab Hasyiyah Al-Kurdi yang nasnya seperti ini. Imam Ayyus ini siapa nih? Imam Qasim mungkin menyebutkan di hasyiyah beliau terhadap kitab Imam Romli, annahu yang bagi bahwasanya siogianya didahulukan bacaan 7 kali tadi itu, dari zikir yang warid selepas sholat. Jadi didahulukan tadi itu 7 kali tadi itu. Langsung jadi Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Fatihah 7 kali, ayat Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidzatin masing-masing 7 kali. Itu. Baru setelah itu zikir yang biasa. Itu. Begitu katanya di buku ini, begitu katanya. Takdim musabba'atil madhkurah. Mendahulukan bacaan yang masing-masing 7 kali tadi, ya, dari zikir yang biasa diamalkan setelah sholat. Di hati syari, dikenakan dorongan yang kuat dari syariat untuk menyegerakan amalan tadi, yang 7 kali tadi. Ya. Walakin fi dhanni, akan tapi dalam pandanganku, kata siapa nih? Imam Kurdi ini. Ya. Anna fi syarhil Munawi, atau mungkin wajatu yang makan wajatu. Bahwa dalam syarah Munawi alal arba'in ana yuqaddam tasbih wa ma ma'ahu 'alaiha. Ada pula pendapat lain, tetaplah zikir salat diutamakan katanya. Tetap mengutamakan zikir selepas salat adanya, ya. Jadi istighfarnya, ya kan, kemudian Allahumma antas salamnya, Allahumma la mani lima a'tait dan sebagainya. Didahulukan zikir selepas salat dari amalan yang bacaan 7 kali tadi. Wa yang bagi aidan yuqaddam musabat al-takbirul id. Bahkan untuk terkait yang tadi mendahulukan tadi, yang bagi aidan, siogianya juga didahulukan 7 kali bacaan tadi itu daripada takbir id. Misalkan kalau di hari Jumat, di hari Jumat jatuh hari tasyrik. Habis sholat kan kita takbiran.
Nah, bahkan katanya didahulukan 7 kali tadi sebelum takbiran. Nah, itu. Nah, katanya. Hah? Itu. Allah. Hah? Wallahu a'lam. Hah? Ah. Hasan. Kalau gini soalnya, kalaulah 7 kali tadi nih, bacaan 7 kali ini lebih didahulukan daripada zikir yang biasa habis sholat, nah, maka siogianya lebih didahulukan juga daripada takbir Id selepas sholat Jumat. Nah, juga katanya. Berarti kalau gitu itu yang pertama sekali. Karena antara zikir yang biasa sama takbir Id lebih didahulukan daripada zikir yang biasa, ya kan? Kayak itu kita kan. Habis takbir langsung habis salam kita langsung takbiran kan? Zikirnya kita tangguhkan, kita tundakan kan? Nah itu. Yang ini kalah takbir tadi kan? Tapi kan dua pendapat tadi. Dua pendapat. Pendapat pertama dahulukan yang 7 kali ini. Dari zikir selepas sholat. Nah, bahkan dari takbir juga, takbir Id. Nah, tapi kalau ikut pendapat bahwasanya tetap membaca zikir selepas sholat setelah salam baru 7 kali, kalau begitu berarti takbir lebih dulu diutamakan. Karena takbir Id lebih utama daripada zikir yang biasa lepas sholat. Jadi masing-masing ada dua pendapat. Manalah kira-kira? Misalnya dia amalkan dua-dua. Amalkanlah dua-dua. Jumat ini nanti kalau Jumat tahun depan ada lagi nanti, itulah boleh amalkan. Oke. Karena tentang takbiran itu kuat-kuat juga pernyataannya oleh ulama. Kami sholat ngaji pernah juga ngamalkan. Yang orang mungkin bingung juga. Sholat jenazah. Habis sholat jenazah, kami bantai takbiran. Karena pas meninggalnya di tasyrik. Sunnah hukumnya memang. Kan sunnah bertakbir selepas sholat apapun di hari Id dan hari tasyrik. Bahkan sholat jenazah. Sampai seperti itu pernyataan di kitab-kitab fikih kita. Jadi kuat juga. Masing-masing lah. Mau ngamalkan yang mana nih? Yang 7 dulu atau yang mana? Kalau 7 dulu berarti 7 baru takbiran, baru zikir yang biasa. Atau zikir takbiran, zikir biasa, baru 7. Itulah ngamalkannya. Cara ngamalkannya. Terserah yang mana. Wallahu a'lam. Oke. Wa muhimmatun. Hal penting juga. Catatan penting. Yusannu ayaqra'aha, ya, disunahkan untuk membacanya. Ya, qira'ah nih. Fatihah, Ikhlas, Mu'awwidzatain. Disunahkan membacanya. Tadi yang 3 tadi itu. Wa ayatal kursi, dan juga ayat kursi jangan ditinggal. Karena ayat kursi memang kesunahan dibaca selepas sholat, ya kan? Itu memang khusus dia. Jadi amalan ba'da sholat memang. Ayat kursi amalan khusus selepas sholat. Wa syahidallah ba'da kulli maktubatin. Disunahkan juga baca yang tadi itu. Nggak sampai 7 kali. Ini habis sholat biasa. Disunahkan baca yang tadi itu. Fatihah, Ikhlas, Mu'awwidzatain, tambah ayat kursi, tambah syahidallah annahu la ilaha illallah. Kapan dibaca? Ba'da kulli maktubatin. Setiap selesai sholat 5 waktu. Sendirian imamnya itu. Nggak ada lagi kawannya itu. Kalau itu dia makan. Udah? Untuk yang ini, untuk lepas sholat nih 5 waktu, jangan 7 kali. Sekali-sekali aja. Fatihah sekali, Ikhlas sekali, Mu'awwidzatain sekali, kursi sekali, syahidallah. Udah? Wahina ya'wi ila. Jadi disunahkan baca yang tadi itu ketika setiap kali selesai sholat 5 waktu dan ketika saat dia hendak tidur, ya'wi ila firashihi. Ketika dia akan tidur, mendatangi tempat tidurnya, berlindung ke tempat tidurnya, mendatangi tempat tidurnya, ya'wi ila firashihi. Ma'a awakhiril Baqarah wal kafirun. Disertai dengan ayat-ayat terakhir Al-Baqarah. 3 ayat itulah mungkin, atau 2 ayat terakhir. 2 atau 3 ayat yang kita bisa baca takhtim. Ma'awakhir Baqarah. Disertai dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, awakhir. Mana dia? Awakhir Baqarah ya. Udah masyhur kalangan ulama, enggak dijelaskan di sini lagi. Awakhir Baqarah. Ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah. Wal kafirun, juga surah kafirun. Wa yaqra' khawatimal hasyr. Baca juga penutup surah Al-Hasyr. Wa anzalna hadzal Qur'an. Wa awwala Ghafir, awal surah Al-Ghafir. Al-Ghafir apa? Hamim ya, Hamim. Hamim tanzil kita Imam Ghazali Alim itu. Ghafirin dzambi itu dia ya. Qabil tausyadil qabdu tawli la ilaha ilaihil masir. Ila ilaihil masir, betul. Ila ilaihil masir. Dah itulah amalannya. Yang tadi itu dibaca setiap kali habis sholat. Bayangkan. Itulah amalan atu-atu nenek kita. Kenapa lama kali orang tuh habis sholat? Saya perhatikan. Waktu saya kecil-kecil tuh saya tengok atu-atu nenek itu di sejarah tuh lama kali. Mungkin ini diamalkan orang tuh. Dan ini sepertinya kalau saya lihat ini kutipan dari Ihya ini. Coba buka Ihya nanti.
Ihya seperti ini masalah keterangan. Kutipan dari Ihya. Jadi saya Al-Maribari ngutip dari Ihya. Coba lihat di Ihya nanti. Amalan selepas sholat. Ya. Baca kursi aja pun menggelupur makmum tuh. Menggelupur dia baca kursi awal kan. Tapi memang miris saya tentang amalan ba'da sholat ini. Khususnya Jumatan. Laporan dari jemaah. Kadang juga kita pas nggak Jumatan ngalami. Nggak ada lagi yang imam mau berzikir. Habis Jumatan. Astagfirullah, astagfirullah, langsung sampai doa. Ada zikir tasbih, tahmid, tahlil, tak ada. Langsung doa. Padahal hari Jumat. Sampai segini amalan-amalannya. Ya paling tidak yang biasa sajalah. Allahumma antas salam. Ya kan? Istighfar. Allahumma antas salam. Tasbih, tahmid, takbir. Jangan ditinggalkan itu. Ayat kursi jangan ditinggalkan. Itu pesan semua ulama kita. Jangan tinggalkan ayat kursi. Jangan tinggalkan tasbih, tahmid, dan takbir. Ini tiba-tiba Rasulullah langsung membuatnya doa langsung. Nah. Allah. Sayang. Oke. Wah, belum habis lagi. Ada lagi ini rupanya wah. Wah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fa ta'ala malikul haqqula ini manzil ini. Ini kumpulan-kumpulan ayat-ayat surah-surah pilihan yang dibaca emang rutin tiap hari. Tapi di sini cantumkan sebagai amalan selepas sholat. Bayangkan. Hah? Tambah hizib lagi. Udah ila akhiriha. Sobahan wa masaan ma'adzkarihima. Selain dibaca, mana dia tadi? Selepas sholat tadi kan? Mana? Selepas sholat dan mau tidur kan? Tadi kan? Tunggu dulu. Saya lihat ma'anya. Kalau ma'a awakhir muta'alliqun bi yaqra al-muqaddar yaqra'uha ma'a qiraati awakhir al-baqarah. Oh gini. Untuk amalan selepas sholat itu sampai syahidallah saja. Amalan selepas sholat 5 waktu dan ketika saat hendak tidur itu sampai syahidallah. Jadi Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidhatin, ayat kursi, syahidallah. Itu rutin dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Dan ketika hendak tidur. Kemudian ditambah dengan yang tadi itu. Apa yang ditambah? 3 ayat terakhir Al-Baqarah atau 2. Al-Kafirun. Kemudian penutup surah Al-Hasyr, Law Anzalna. Kemudian awal surah Ghafir tadi. Ahfasibtum annama khalaqnakum. Ghafir sampai ilal masir. Kemudian afahasibtum annama khalaqnakum sampai ila akhiriha. Ini dibaca ditambah dengan yang tadi itu. Ini yang tadi dibaca ditambah dengan yang tadi ini keterangannya sobahan wa masaa. Setiap pagi dan petang bersamaan dengan zikir pagi dan petang. Itu tambahannya. Zikir pagi dan petang kan ada kan? Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah, ya kan? Dan sebagainya. Nah, jadi zikir pagi petang itu ditambahkan dengan tadi ini, potongan-potongan ayat-ayat dan surah-surah pilihan tadi. Begitu amalannya. Wa aywadhiba kulla yaumin, dan hendaklah seseorang merutinkan amalan setiap harinya. Bacaan alif lam mim sajadah, yasin, dukhon, waqiah, tabarok, zalzalah, takatsur. Surah Al-Ikhlas 200 kali. Wal fajar wa layalin ashr fi asyidil hijjah. Fi asyidil hijjah. Wa yasin wa ra'du indal muhtador. Nilai lagi. Tadi itu amalan rutinan harian. Tambahannya tadi yang tadi itu bacaan habis sholat ditambah tadi akhir Al-Baqarah. Saya ulangi ya. Ini yang dibaca rutin harian ya. Kalau yang habis sholat aja tadi Fatihah, ayat kursi, Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidhatin, ayat kursi, syahidallah. Ini habis sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan. Oke. Kemudian yang 5 tadi ini tambahkan dengan akhir ayat-ayat akhir Al-Baqarah, Kafirun, sama penutup surah Al-Hasyr, Law Anzalna, sama awal Ghafir sampai ilaihil masir. Kemudian afahasibtum annama khalaqnakum sampai habis juga. Itu dibaca semua ini di setiap pagi dan petang bersamaan dengan zikir-zikir pagi dan petang itu sendiri. Dan hendaklah juga merutinkan tiap harinya pembacaan alif lam mim sajadah, yasin, dukhon, waqiah, tabarok, zalzalah, dan takatsur. Serta surah Ikhlas 200 kali.
Nah, wa 'alal ikhlas mi'atai marrah. Nah, dan juga dianjurkan merutinkan tiap harinya bacaan al-ikhlas 200 kali. Wal fajr. Dan al-fajr, wal fajr itu fi asyri untuk dibaca di 10 awal Dzulhijjah, di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan surah Yasin, selesai di situ, selesai. Wawnya ini ibtida. Dan sunnah membaca surah Yasin dan Ar-Ra'du untuk orang yang sudah sakratul maut. Waradat fi kulliha hadis ghairu maudhu'ah. Warid pada semua keterangan tadi itu hadis-hadis yang tidak sampai maudhu tingkatannya. Mungkin dhaif memang. Hadisnya banyak dhaif, tapi enggak maudhu hadisnya. Artinya bisa jadi pemicu panduan amalan lah gitu. Motivasi amal. Fadhail amal, bisa untuk fadhail amal. Karena hadisnya tidak sampai maudhu kata ulama kita. Yasin sama Ar-Ra'd itu sunnah untuk orang yang dibaca untuk orang yang pemuhtadhar. Wallahu a'lam. Dah. Ya, Fadl. Masing-masing. Iya, beda-beda versinya. Karena di kitab pun nggak ada keterangan ini dulu, habis itu ini, habis nggak ada. Nggak begitu keterangannya. Iya, nggak tertibnya nggak ada. Mungkin masing-masing aja lah ikut amalan orang-orang alim. Mana kira-kira tertibnya, itu aja ikuti. Di kitab nggak gitu juga urutannya. Di kitab yang sama yang lain beda-beda. Coba nanti perhatikan. Ambil 3-4 buku yang menjelaskan amaliyah setelah sholat 5 waktu, ba'dal maktubah. Tapi tetap untuk istighfar biasanya pertama disebut istighfar. Itulah mungkin yang menyeragami semua amal kita, istighfar. Habis salam, istighfar 3 kali. Kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau semisal lah ya. Habis itu, ya kalau di buku kita, saya juga biasa baca asyhadu alla ilaha illallah wa rahmanur rahim Allah madzib anil hamma wal hazan. Nah, itu juga sunnah untuk diamalkan katanya sambil mengusap dahi. Tapi nggak populer amalan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa rahmanur rahim Allahumma adzhib anil hamma wal hazan. Kemudian kalau saya pribadi lepas itu saya segerakan baca la ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku alhamdu yuhyi, apalagi untuk subuh sama maghrib 10 kali. Itu di buku begitu dikatakan 10 kali lepas maghrib sama subuh. Dan saya tinggalkan pribadi amalan itu. Setelah itu baru beragam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang mendahulukan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma 7 kali ya kan. Baru Allahumma antas salam, Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima. Ada yang itu belakangan pula, masuk tasbih dulu. Intinya inilah yang sunnah-sunnah diamalkan selepas salat. Pertama tadi istighfar, kemudian la ilaha illallah la syarikalah, kemudian Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma la mani alima a'tait, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian tasbih, tahmid dan tahlil. Ya kan? Kemudian tadi ayat-ayat tadi yang ayat kursi paling enggak ayat kursi. Jangan ditinggalkan ayat kursi selepas sholat 5 waktu. Ini yang saya lihat di masjid-masjid hampir punah, nggak ada ayat kursi, jarang. Imam baca ayat kursi selepas sholat 5 waktu, jarang. Alhamdulillah di masjid kami, Masjid Ustaz Najib juga, Qonitin sama kami di Zaini Usman, kami nggak tinggalkan. Ini Bang Sahnan juga, imam kami juga, kalau kami nggak di tempat sampang nopal, kami nggak tinggalkan ayat kursi, Fatihah, Ikhlas, Mu'awwidhatin. Tetap kami jaga itu di masjid kami. Jadi paling nggak ayat kursi lah, jangan tinggalkan. Ayat kursi nggak saya tinggalkan itu. Dimanapun saya sholat, mau Jumatan, mau apa nggak saya tinggalkan. Nggak peduli saya apa cakap orang, bilang orang, lama kali bantil situ. Nah, itu nasihat ulama kita. Ya. Apalagi nasihat Nabi pun, ya kan? Apa kata Nabi tentang ayat kursi? Man qara'a dubura kulli salatin ayatal kursi lam yamna'hu dukhulul jannah illa mautuhu. Itu. Siapa yang merutinkan setelah sholat 5 waktu pembacaan ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali matinya. Kalau mati masuk surga, gitu.
Karena masih hidup nggak bisa di surga lah, orang masih hidup. Kalau mati pasti masuk surga. Masa ditinggalkan amalan seperti siapa perawinya? Yang Muslim, bukan? Imam Ahmad dalam Musnad. Belum Ramadan, masuk belum Ramadan. Belum Ramadan udah pilihan tuh berarti, karena Imam Asqalani yang nyusun, udah pasti itu. Oke, alhamdulillah.